حي على Kami serahkan kepada Ustaz untuk bisa dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi halli matni Ghayatul Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah di fiqh mazhab Imam Syafi'i, tentang rukun-rukun salat. Dan yang pertama kita mempelajari rukun salat itu niatan. Ada 4 kriteria niatan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, niatan untuk menunaikan salat itu sendiri, fi'lus shalah. Niatan di hati tempatnya dan dia meniatkan perbuatan salat. Yang kedua, ta'yinus shalah, yaitu penentukan salat apa yang sedang atau akan dia lakukan. Salat apa ya? Apakah zuhur, asar, atau istikharah, atau duha, atau witir, atau apa? Kemudian yang ketiga, dan itu akan kita pelajari insyaallah di siang hari ini. Dikatakan di sini, ats-tsalitsu an yanwiyal fardhata 'ala al-asahhi 'inda al-aktsarin. Harus ya, dan wajibnya sebelum salat meniatkan fardhah, meniatkan kewajiban salat ini kalau emang itu salat fardu. Jadi kalau yang pertama tadi niat untuk salat, yang kedua niatan salat apa, dan yang ketiga niatan dia fardu atau bukan, fardu atau sunnah. Menurut pendapat yang lebih sahih bagi banyak dari ulama Syafi'iyah, bahwasanya dia meniatkan salat fardu, meniatkan salat wajib. Harus itu dalam pendapat kebanyakan ulama. Ya. Maka dikatakan menurut banyak dari ulama, sawa'un kana an-nawi balighan aw sabiyan. Ya, baik yang berniatan ini, yang meniatkan ini adalah orang yang sudah baligh atau orang yang masih kecil. Maka dia meniatkan salatnya salat fardu kalau bukan salat sunnah. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Ya, karena para ulama ini mereka ingin adanya tafriq dan membedakan antara salat fardu dengan salat sunnah walaupun rakaatnya sama. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW pernah salat subuh bersama para sahabatnya. Beliau menjadi imam. Atau salat lainnya lah ya, salat fardu lain. Anda tidak ingat apa salat subuh atau salat lainnya. Al-muhim salat fardu. Selesai berjamaah, beliau melihat ke jemaahnya berbalik badan sebagaimana biasa. Kemudian ada seorang sahabat yang baru datang setelah selesai salat. Maka Nabi SAW menyuruh, siapa di antara kalian yang mau bersedekah terhadap fulan untuk menjadi imam salat fardu bagi fulan, jadi imamnya. Jadi yang tadi sudah salat, selesai pada salat, ada orang datang baru mau salat fardu, baru datang, ya dia nggak dapat jemaah. Maka siapa yang mau di antara jemaah yang mengangkat dirinya menjadi volunteer untuk menjadi imam buat salat fardunya orang itu dengan rakaat yang sama, ini boleh. Ini boleh. Baik jemaah tersebut dia masbuk juga, yaitu ketika imam selesai salat dan jemaah misal salat, dia naik lagi untuk melengkapi salatnya, itu boleh jadi imam.
atau yang sudah full selesai sampai sekali salatnya, dia boleh mengangkat diri jadi imam buat orang itu kalau diizinkan oleh imam aslinya. Ya. Nah, sekarang bagi orang yang salat kedua kalinya ini niatannya apa? Fardu atau sunnah? Sunnah, bukan fardu. Sunnah, bukan fardu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di malam hari beliau selepas salat diimami oleh Nabi SAW di Masjid Nabawi, kemudian beliau pulang ke kampungnya di malam itu juga, dan di kampungnya mendapati jemaah-jemaah belum pada salat Isya, maka Mu'adz bin Jabal pun menjadi imam mereka. 2 kali Mu'adz bin Jabal salat. Tapi salat yang pertama bersama Rasulullah itu niatan salat apa? Fardu, wajib. Adapun yang kedua salat sunnah, bukan wajib. Nah, walaupun rakaatnya sama, walaupun namanya sama-sama salat Isya, tetapi terjadinya tikrarus shalah, yaitu pengulangan salat. Padahal salat pertama sah, maka sah menjadi wajib. Salat yang kedua salat sunnah bagi dia. Dan ini faedah lainnya adalah bolehnya terjadi perbedaan niatan antara imam dan makmum. Imam salatnya salat sunnah, makmumnya malah salat fardu, nggak masalah. Atau dibalik misalnya, mungkin ya tidak masalah. Artinya bedanya niat dan bedanya jenis salat itu nggak masalah bagi imam dan makmum. Ya, selama bukan salat jenazah. Imamnya salat jenazah, makmumnya salat zuhur, nggak nyambung. Nah, ini kalau ini nggak bisa. Coba gimana? Salat jenazah, makmumnya salat zuhur. Antum pernah lihat gitu nggak? Nggak pernah? Ana pernah. Di hotel, di musallanya Hotel Makarim Ajiyad di Mekah. Dan jemaahnya ini jemaah Indonesia. Antum tahu kan kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, habis salat fardu biasanya ada salat jenazah, enggak? Nah. Ini ada jemaah umrah kita, bukan jemaah umrah travel Ana, enggak, bukan. Seenggaknya Ana berlepas diri dah biar enggak terlalu memalukan gitu. Nih, dia baru datang, mungkin habis dari Madinah atau gimana. Ini beberapa jemaah ini pakai pakaian ihram. Mungkin mau tawaf nanti habis ini, tapi mau sholat dulu di hotel. Ya. Maka mereka kan pakai pakaian ihram putih-putih, namun ada label travelnya tuh terlukis di pakaian ihramnya. Oke. Ini di musalla hotel, dan itu musallanya cukup ramai. Biasanya orang-orang yang mungkin keletihan atau kecapean atau orang tua atau sakit di situ. Ketika itu Anda memang agak-agak sakit ketika itu. Nah, setelah kita sholat zuhur kalau salah, ya selesai. Kemudian kan berapa 2 menit kemudian atau 1 menit kemudian, as-salatu 'alal mayyit rahimakumullah gitu. Salat apa jenazah kan? Salat jenazah. Akhirnya kita mau salat jenazah, mereka datang. Ya, mereka datang. Kan pertama apa? Allahu Akbar. Ya, mereka Allahu Akbar. Habis itu kan berapakah? Allahu Akbar. Mereka ruku. Ya, Allahu Akbar. Mereka berdiri i'tidal. Allahu Akbar ke berapa tuh? Ketiga, keempat. Sebelum salam, Allahu Akbar, mereka sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pada sujud ngapain? Nih, pada sujud ngapain? Itu imamnya lagi sholat jenazah, ente sholat zuhur. Itu sampai ana nggak mau ngelihat, abis itu udahlah nggak usah ngelihat. Ngelihatnya aja malu. Apalagi orang itu nggak tahu tuh apa di pikiran itu, sujud mungkin, ya Allah matikan saya sekarang, malu saya mungkin gitu. Itu terjadi. Adapun sholat jenazah imamnya dan makmumnya sholat zuhur atau sholat lainnya itu nggak bisa, karena apa? Ini format sholat yang berbeda. Sholat jenazah itu nggak sama dengan sholat pada umumnya. Makanya sholat jenazah satu-satunya sholat yang boleh di kuburan, karena tidak ada sujud, tidak ada ruku'. Baik. Jadi niatan fardu dan niatan sunnah itu beda. Nah, kebanyakan dari ulama Syafi'iyah mengharuskan seseorang adanya di hati niatan ente itu salat fardu apa sunnah. Gitu loh. Dihadirkan di hatinya sedang salat fardu. Tapi ketika
umumnya ya, kalau kita mau salat subuh, itu kita udah tahu dengan sendirinya ini salat fardu. Ketika kita mau salat zuhur, kita udah tahu pada umumnya kita tahu ini salat fardu, maka sebenarnya ini otomatis insyaallah. Hanya saja kadang terjadi adanya takrarus shalah, pengulangan salat. Namun yang pertama tetap sah, ternilai sebagai fardu, yang kedua sunnah. Pengulangan salat hanya boleh di dua konteks sesuai dengan dalil. Mengulang salat fardu ya, mengulang salat fardu. Kalau mengulangnya di sini ya, mengulang salat fardu ada dua konteks. Yang pertama, karena salat fardu yang pertama ini tidak sah, maka wajib diulang, maka hukumnya wajib. Ya. Salatnya tidak sah nih, maka harus diulang. Misalnya antum salat. Ya. Fardu Allahu Akbar. Ya, kemudian antum salat selesai. Salat baru antum ingat astagfirullah, belum mandi junub, padahal anda junub tadi. Salat yang tadi sah enggak? Sebelum salat dia junub, tapi belum mandi junub, sah enggak salatnya? Ayo, kok antum ragu-ragu cuma? Apa ini menyinggung antum? Antum gimana? Tidak sah. Nah, kemudian dia wajib apa? Mengulang salat. Ada i'adah mengulang salat yang sifatnya wajib, harus. Yaitu ketika dia tahu salat pertama tidak sah, maka wajib diulang. Enggak diulang sama dengan meninggalkan salat. Oke? Model yang kedua, mengulang salat yang sifatnya dianjurkan, tidak harus mengulang, tapi karena konteks mendukung untuk mengulang, maka boleh dianjurkan. Seperti apa? Antum mendapati orang lain belum salat fardu, sementara antum sudah. Antum mendapati orang lain belum salat fardu. Bukan antum merencanakan orang agar jangan dulu salat fardu. Paham gak? Kayak tadi konteksnya, setelah salat Nabi SAW dan para jemaah setelah salat, para sahabat, ada seorang sahabat yang datang. Ini kan aksidental sifatnya, bukan sifatnya planned atau yang direncanakan. Nanti ente masuk ya, kalau bisa jangan ikut dulu, nanti biar anda jadi imam kedua. Enggak. Melainkan itu sifatnya insidental. Ya, maka yang seperti ini boleh ada seorang volunteer untuk menjadi imam bagi makmum yang baru mau salat fardu. Contoh lain. Kasih contoh lain. Pertanyaan buat antum. Yang bisa jawab boleh kembali ke kantornya dan ngajak teman-temannya sekalian. Misalnya anda tanya antum nih. Antum salat subuh berjamaah, mau di masjid salat subuh. Kemudian antum bilang ke istri antum, sayang, kamu jangan salat subuh dulu ya. Tunggu aku pulang ke rumah, nanti aku jadi imam. Gitu. Oke? Di masjid jadi imam enggak antum? Enggak. Makmum. Imamnya ada ya. Nah, antum jadi makmum, selesai salat subuh, antum pulang ke rumah, dapati istri antum lagi nunggu antum. Kemudian antum menjadi imam di situ. Boleh enggak seperti ini? Ayo sok, boleh enggak? Kenapa boleh, kenapa tidak boleh? Ayo, siapa yang mau pulang enggak apa-apa, pulang. Jawab. Boleh atau tidak? Karena direncanakan, maka tidak ada dalil untuk hal ini, enggak bisa. Iya. Tidak ada dalilnya seseorang itu merencanakan habis salat nanti saya pengen jadi imam di sini. Enggak. Karena dalil-dalil menunjukkan semuanya sifatnya insidental. Kecuali kalau memang ya insidental, antum udah selesai salat subuh, pulang ke rumah, antum dapati istri antum masih tidur. Ya salam, bangun. Ayo bangun. Salat subuh. Oh iya maaf gitu kan. Terus wudu. Udah sini saya jadi imam. Kata istri antum, bukankah selama ini Anda menjadi imam saya gitu. Waktu imam salat. Maka antum salat subuh lagi karena mendapati istri seperti itu. Itu insidental.
Kalau itu terjadi tiap hari, maka yang perlu dididik nih istri antum nih, kayak subhanallah tiap hari agak akhir salat subuhnya. Nah, jadi begitu. Jadi bisa kalau memang itu aksidental atau terjadi begitu saja tanpa perencanaan. Nah, ketika antum mau mengimami istri antum itu untuk salat subuh itu atau salat lainnya karena dia belum salat, maka niatan antum ketika salat subuh ini niatan apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, tidak masalah. Untuk menjadi imam berikutnya, ya. Karena untuk supaya istri ya dapat imam, tetapi tetap hal ini bukan sesuatu yang recommended. Ya. Karena apa? Karena dalil-dalil menunjukkan yang tadi dua dalil yang Anda sebutkan itu semuanya makmumnya laki-laki. Ya, karena perempuan tidak dianjurkan atau diwajibkan salat berjamaah, maka enggak masalah bagi dia untuk tidak berjamaah. Tapi kalau antum mau boleh jadi imamnya. Begitu, ya. Baik, antum pulang salat subuh melewati pos ronda atau pos satpam, antum dapati satpam masih tidur. Pak, bangun Pak, udah salat subuh belum? Waduh, maaf nih, saya emang nggak biasa salat subuh. Zuhur? Iya, nggak biasa juga. Asar? Enggak. Bilang aja nggak pernah salat, kan gitu kan? Maka salat Pak. Ayo sama saya imamin. Ya, terus antum jadi imam buat dia salat. Ya. Gimana? Sah nggak? Salat dia sah. Antum sah sebagai salat sunnah. Ya, begitu ya. Sampai rumah antum dapatin istri antum masih tidur juga. Subhanallah. Enggak usah dilanjut ceritanya karena Anda enggak tahu hukumnya apa menjadi imam sampai 2 kali 3 kali sholat itu Anda enggak tahu deh. Udah, Anda sendiri yang bikin kasus, Anda sendiri yang bingung juga jawabnya. Ya, kemudian sawa'un kana an-nawi balighan aw sabiyyan, menurut pendapat yang dikatakan sahih oleh banyak ulama, baik dia baligh atau anak kecil itu sama-sama harus ada niatan kewajiban pada hatinya ketika mau salat wajib. Kenapa anak kecil diikut sertakan di lafal tulisan kitab ini? Karena begini, para ulama mengatakan bahwasanya anak kecil yang belum baligh itu tidak wajib salat fardu. Yang wajib di usia 7 tahun adalah orang tuanya memerintahkan untuk salat fardu. Namun anak kecilnya itu sendiri itu tidak wajib untuk salat. Nah, di sini para ulama membahas apakah para anak kecil ini mereka harus meniatkan salat fardu atau harus meniatkan salat sunnah. Maka kebanyakan ulama bilang yaitu niatin salat fardu walaupun nilainya di sisi Allah itu bukan fardu bagi untuk anak kecil ini. Ya. Wa sawa'un kanatis salatu qada'an aw adaan. Tetap wajib untuk salat untuk meniatkan salat fardu wajib, ya, walaupun baik itu salat dalam rangka qada maupun salat dalam rangka ada. Apa bedanya qada dan ada? Ada, bukan ada bahasa Indonesia, adaan. Kan kadang lafal-lafal niat yang sebagian orang itu usalli salat adzuhri 4 rakaatin adaan mustaqbilal qiblati lillahi taala. Adaan ini bukan qada. Ada dengan qada itu beda. Ada adalah menunaikan suatu amalan syariat di waktu yang ditentukan. Secara utuh itu ada namanya. Menunaikan. Adapun qada menunaikan ibadah atau amalan syariat ya di lewatnya waktu yang ditentukan karena uzur. Itu qada namanya, ya. Karena uzur atau tidak uzur, pokoknya itu qada. Karena seperti ada hutang gitu loh. Maka mengqada, qada'ud dain yaitu bayar hutang. Dia kayak bayar salat yang tadinya itu udah lewat, dia tinggalkan sengaja atau tidak. Ada uzur atau tidak menurut jumhur ulama. Maka itu bedanya ada dan qada. Kalau misalnya antum menunaikan salat zuhur di waktu zuhur namanya apa? Ada. Tapi kalau antum menunaikan salat zuhur di waktu asar baik karena ketiduran
atau karena kesibukan, atau emang sengaja ninggalin sholat, maka sholatnya zuhur antum di waktu asar ini terbilang sholat apa? Qadha. Sholat qadha, bukan ada. Begitu. Taib. Gimana kalau misalnya antum pulang kantor jam berapa Pak? Pulang kantor Pak? 5 atau beda-beda ya? Oke, jam 5 lah, jam 5. Antum pulang kantor jam 5. Kemudian naik busway dan qadarullah hari ini misalnya maghribnya itu jam 5 lewat 40 misal. Berarti antum ada waktu misal 10 menit, 20 menit untuk ke stasiun misalnya. Enggak. Atau naik busway Transjakarta dan semisalnya. Oke. Atau antum naik mobil, pakai mobil kendaraan pribadi. Atau naik busway lah, anggap naik busway misalnya. Busway di mana di sini? Pak, di sini busway di mana? Ada dekat ya? Dekat, jalan kaki bisa ke sana? Oke. Nah, misal antum pulang jam segitu, terus naik busway. Kontrol di jalan protokol itu macetnya minta ampun. Depan motor, belakang motor di jalur busway. Wah, macetnya subhanallah. Atau emang biasa begitu macet, ya. Dan antum lewat daerah yang full macet. Di sana sini macet dan antum diri. Maghrib di atas busway. Ini macetnya luar biasa dan antum nggak bisa mendapatkan masjid atau musalla. Untuk keluar aja udah susah. Ya. Taib. Lalu jam 6 lewat. Di pertengahan waktu maghrib masih di busway. Ini kayak nggak ada harapan ini saya untuk dapat masjid dengan mudah. Nanti gimana? Ya bingung. Sampai jam, maka antum niatkan untuk jamak takhir. Antum niatkan untuk jamak takhir. Sehingga ketika waktu Isya antum belum salat maghrib karena ada niatan untuk jamak takhir. Kata para ulama, tidak boleh seseorang mentakhir salat dari waktu aslinya kecuali jika ada niatan jamak takhir untuk salat yang bisa dijamak takhir. Ya, maka maghrib bisa dijamak takhir, zuhur bisa dijamak takhir. Aku nonton jamak takhir. Nanti saya pas waktu Isya aja lah salat maghribnya. Karena apa? Pertama, saya nggak bisa dapat musalla, nggak mungkin. Keluar susah. Salat di tempat nggak mungkin. Gimana cara salat di busway sambil kayak gini, Pak? Hah? Allahu Akbar. Ya. Terus habis itu kadang jalan harus pegangan, gitu kan? Membuat risih orang, nggak bakal khusyuk, nggak bisa. Ngadep kiblat juga nggak tahu kiblat di mana. Ya, oke. Maka nggak bisa. Oke, di jamak takhir. Ini boleh, walaupun bukan safar. Karena jamak itu tidak mesti dalam kondisi safar. Bahkan tidak semua safar boleh jamak kadang-kadang. Nggak semua safar dibolehkan jamak, nggak semuanya. Jadi jamak itu sebabnya bukan safar. Jamak itu sebabnya adalah entah darurat, entah ketidakmungkinan untuk sholat, entah hal lain, gitu. Taib, maka kemudian salat di waktu Isya. Dia ya udahlah saya salat di rumah aja lah jamak takhir. Sampai rumah jam 8, subhanallah, atau jam setengah 8. Maka dia salat apa dulu? Maghrib. Di jam 8 di rumah itu. Pertanyaan Anda, dia melakukan qadha atau melakukan ada? Ayo, qadha atau ada? Maghribnya qadha, isyanya ada, gitu. Yang benar adalah dia melakukan ada. Kenapa? Karena dia sudah niatan apa? Niatan jamak takhir. Ana kasih pertanyaan lain lagi. Karena antum dari tadi salah mulu dan enggak ada yang boleh keluar berarti. Nah, kalau antum mau safar nanti menjelang asar, antum salat zuhur, ya, salat zuhur dan antum jamak takdim sekaligus salat asar. Zuhur dan asar di waktu zuhur. Ini kan belum masuk waktu asar, tapi antum takdim, antum apa? Awalkan salat asar karena nanti saya bakal kesulitan kalau di waktu asar. Itu boleh kalau emang mau safar. Maka oke, jamak takdim. Antum salat zuhur qadha atau ada? Ada, menunaikan pada waktunya. Antum salat asar qadha atau ada? Ada juga karena belum waktunya tapi ditakdim.
menunaikan salat asar di waktu gitu. Jadi penjamaan salat itu dua-duanya ada, bukan qada. Gitu ya. Misal antum mau operasi. Jadwal operasi jam 2:30 siang. Selesai operasi sampai antum mungkin agak sadar dan itu mungkin jam 5 sore. Dan itu pun habis operasi nggak mungkin antum kemana-mana, masih ada di ruang operasi atau rebahan atau minimal dikembalikan ke tempat penginap perawat inap dan sebagainya. Taib. Boleh nggak antum sebelum operasi antum jamak takdim? Boleh? Boleh? Boleh. Iya. Gitu. Faham di sini? Karena apa? Probabilitas nanti saya akan kesulitan untuk salat asar. Ya enggak? Entah karena enggak sadar, entah karena sadar tapi saya enggak bisa ngapa-ngapain, ya susah. Malah semestinya jamak takdim gitu. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang mau sesar? Jadwal sesar jam 2:30. Atau jam 2 lah gitu. Nah ibu ini, wah nanti asar saya susah nih nanti. Maka dia jamak takdim. Asar dan zuhur dan asar di waktu zuhur. Kif, gimana? Boleh enggak? Enggak, karena apa? Kan dia lahiran. Ada keluar darah. Faham enggak? Antum pernah jadi ibu-ibu enggak sih? Hah? Makanya dia ngapain jamak takdim? Nanti kan akan lahiran tuh anak. Mungkin akan keluar darah kan dari kemaluannya dan misalnya kalau memang keluar probabilitasnya gitu. Sehingga ada posibilitas nanti itu nggak wajib sholat, ya nggak? Ngerti nggak jemaah? Atau bukan sesar deh. Ya mungkin berat biaya bagi antum, udah normal aja lah. Ya. Lahiran normal. Jadwalnya ini udah HPL wah jam 2 kemudian 2:30. Nanti ini bentar lagi nih. Udah kamu sholat aja lu kan pas ketika belum lahiran kan masih wajib sholat nggak? Masih. Minta fatwa sama antum misalnya. Gimana sayang ini aku boleh nggak jamak takdim nih asar, nanti kan asar susah, nanti gimana kau bayinya udah ngebrojol pas waktu azan asar atau sebelum azan asar, nanti gimana? Repot. Biasa kan kalau memang lahir normal menjelang lahiran tuh agak bawel dikit, udah sebelumnya bawel nih makin mungkinan bawelnya, maka antum bingung. Di situ antum nggak bisa WhatsApp atau WhatsApp Ustaz afwan istilah darurat Ustaznya besok baru jawab itu. Gimana Ustaz? Nah ini gimana dong? Maka antum bilang karena nanti sebelum asar insyaallah lahiran, bayi lahir, nifas, itu kamu tuh nggak wajib sholat ketika itu. Sekarang ini masih wajib sholat, maka kamu cukup sholat zuhur. Begitu, nggak usah sholat asar takdim gitu. Maka niatan aja sholat zuhur di waktunya, udah selesai. Ada, bukan jamak ya. Baik. Kemudian وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجها على صح أنه لا يشترط. Ini masalah-masalah rinci yang sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Ada khilafiyah dalam masalah apakah anak kecil itu harus meniatkan salat wajib atau dia tidak perlu niatan salat wajib. Itu masalah yang rinci yang sebenarnya nggak perlu. Dan apakah ketika niatan itu harus menyebutkan lillahi ta'ala atau tidak gitu. Maka yang lebih sahih tidak disyaratkan. Sebenarnya ini masalah yang akan kembali nanti kiblatnya ke pelafalan niat. Yang mana yang lebih sahih adalah niatan salat tidak dilafalkan. Cukup di hati antum tahu mau salat zuhur, udah selesai. Ketika antum tahu mau salat zuhur dan antum ikhlas lillahi ta'ala dalam hati antum, maka udah sah. Adapun jumlah rakaat otomatis insyaallah otomatis tahu karena salat zuhur kemudian fardu atau bukan otomatis itu insyaallah begitu ya. Nah tapi di sini kemudian di sini ada pembahasan
tentang jumlah rakaat. Kalau antum niatkan jumlah rakaat tertentu, maka itu harus sesuai dengan rakaat tersebut, rakaat jumlah itu, jumlah rakaat itu. Ya, misal antum 4 rakaat zuhur, niatan salat zuhur. Maklum, zuhur itu 4 rakaat. Ketika antum di rakaat keempat, bukannya tasyahud akhir, antum malah naik ke atas. Diri lagi rakaat kelima. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Atau antum jadi imam salat zuhur, nanti asar nih, siapa asar? Imam asar siapa? Nah, biasanya imam asar. Atau random aja orang. Ya udah, siapa yang mau jadi imam asar? Ntar coba rakaat keempat, bangkit lagi rakaat kelima. Biar happening nih apa yang diomongin di kajian, langsung diamalin. 5 rakaat kelima, kan ini kan salat asar. Enggak ada salat asar rakaat 5. Maka apakah dia nerusin padahal makmum semua udah subhanallah, subhanallah. Dia tetap istiqamah. Mungkin mereka takjub kali sama salat saya. Subhanallah, subhanallah. Maka rakaat kelima ini tidak sah. Rakaat kelimanya ya. Makmum mengetahui ada tambahan rakaat, apakah ngikutin imam atau tidak. Ketika dalam konteks ini tambahan rakaat lebih, wallahu alam, makmum diam di tempat. Ya, dia di tempat. Maka sampai dia selesai rakaat kelima, jangan bangkit lagi 6 nanti jadinya. Maka selesai. Maka ketika udah selesai rakaat kelima kan tasyahud akhir. Ya. Baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka kemudian diingetin, Pak, tadi 5 rakaat tadi kelebihan. Maka sujud sahwi setelah itu karena kelebihan. Begitu. Untuk imam saja sujud sahwinya. Karena imam doang yang 5 rakaat, makmumnya enggak ikutan. Itu kalau di akhir salat. Ya. Jadi sesuai dengan niatan. Contoh antum kalau misalnya salat sunnah, salat malam. Antum salat malam, nah ini masalahnya nih salat malam ini. Kadang keceplosan, antum pengen 1 rakaat. Nah ini karena udah mepet. Allahu Akbar. Niatan 1 rakaat. Ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Karena mepet subuh kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Ngapain terus? Bangkit lagi atau tasyahud? Niatannya kan 1 rakaat, harusnya tasyahud. Malah Allahu Akbar. Pas diri, oh iya ya, 1 rakaat ya tadi niatannya. Karena kebiasaan nggak pernah sholat 1 rakaat, jadinya kayaknya 1 rakaat itu feeling dia nggak cocok dengan tubuhnya, sehingga programnya itu mesti minimal 2 rakaat gitu loh. Tubuh kayak gitu, tubuh itu mengikuti kebiasaan kita tanpa sadar. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh dia teruskan menjadi 3 rakaat, switching niat. Tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak. Dia harus sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi 1 rakaat, balik lagi ke tasyahud. Gitu. Balik lagi ke tasyahud. Gitu. Ya. Beda halnya dengan kalau antum salat asar nanti, imam salat asar sama makmum, kemudian tasyahud awal imam lupa. Tasyahud awal imam lupa. Langsung dari rakaat kedua, sujud kedua, bangkit, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Enggak tasyahud awal dulu, lupa dia. Ya, disubhanallahin sama jemaah. Selama belum qaiman mustawiyan, belum berdiri tegak di rakaat ketiga, dia masih boleh balik ke tasyahud. Paham enggak? Paham jemaah. Tadi habis sujud kedua di rakaat kedua, dia lupa bangkit diri, Allah. Belum tegak berdiri, makmum ada yang bilang subhanallah, dia kayak astagfirullahaladzim. Ya, dia langsung boleh duduk lagi untuk tasyahud pertama. Tapi kalau dia udah qaiman mustawiyan, berdiri tegak masuk ke rakaat berikutnya, maka dia jangan apa? Jangan balik ke rakaat sebelumnya. Karena dia udah enter the next rakaat gitu. Walaupun di subhanallahin sama jemaah, subhanallah, subhanallah. Jemaah ikutin, jangan jemaah tasyahud doang, jemaah pada tasyahud. Dia salat sendiri. Subhanallah, subhanallah. Jadi selama dia sholat sampai akhir nih imam sholat, makmum cuma nonton sampai subhanallahin. Itu rusak semua sholatnya itu, kacau.
Iya. Maka ikutin imam. Ikutin. Kalau yang ini ikutin karena belum lebih rakaatnya. Apakah imam nanti nambahin rakaat? Enggak. Dia cukup sujud sahwi nanti sebelum salam. Ya. Gitu. Udah Pak ya? Diudahin aja mungkin kajiannya. Ya udah, ya kan emang harusnya udahan. Enggak ada pertanyaan kan Pak ya? Enggak ada. Kita cukup sampai sini insyaallah. Ya jazakumullah khair jazak. Kita ketemu lagi insyaallah pekan depan dengan kajian kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.